Baik, yang pertama kita akan membahas latar belakang. Struktur umur penduduk ternyata punya peran besar dalam pembangunan suatu negara. Komposisi penduduk berdasarkan usia menentukan salah satu hal penting, yaitu siapa yang bekerja dan siapa yang bergantung. Di Indonesia, struktur umur penduduk terus mengalami perubahan. Angka kelahiran dan kematian menurun, dan penduduk usia produktif semakin meningkat. Inilah yang disebut bonus demografi, sebuah fase di mana jumlah penduduk usia kerja lebih dominan dibandingkan usia non-produktif. Bonus demografi membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, peluang ini tidak datang begitu saja. Diperlukan pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja yang luas, serta layanan kesehatan yang kuat. Oleh karena itu, kajian struktur umur penduduk menjadi sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan di masa depan. Untuk memahami fenomena bonus demografi, kita perlu mengenal beberapa konsep kunci ekonomi demografi. Apa saja yang akan kita bahas? Kita akan mulai dari struktur umur penduduk, memahami berbagai bentuk piramida penduduk, menghitung rasio ketergantungan, hingga menganalisis bagaimana periode jendela peluang atau window of opportunity bisa menjadi penentu kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Yang akan kita bahas, yang pertama yaitu ada struktur umur penduduk. Ini adalah komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia yang menjadi fondasi perencanaan pembangunan berkelanjutan. Penduduk dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada usia muda dengan rentang 0-14 tahun, yang kedua ada usia produktif dengan rentang 15-64 tahun, dan yang terakhir yaitu ada usia lanjut yaitu lebih dari 65 tahun. Komposisi ini ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu ada fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu piramida penduduk. Piramida penduduk adalah gambar grafis yang menyajikan komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin. Bentuknya yang menyerupai piramida menggambarkan struktur umur suatu populasi, dengan sumbu vertikal menunjukkan rentang usia, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jumlah penduduk, laki-laki di kiri dan perempuan di kanan. Terdapat 3 tipe utama, yaitu yang pertama ada piramida ekspansif dengan dasar lebar yang mencerminkan populasi muda dan pertumbuhan cepat. Yang kedua ada piramida stasioner yang menunjukkan distribusi usia seimbang dan populasi stabil, serta yang ketiga ada piramida konstruktif dengan dasar menyempit yang menandakan populasi menua dan pertumbuhan melambat. Yang selanjutnya yaitu ada konsep usia produktif dan non-produktif. Kelompok produktif adalah mesin ekonomi, sementara kelompok non-produktif terdiri dari anak-anak atau young dependency dan lansia atau old dependency. Untuk mengukur beban ekonomi, digunakan rasio ketergantungan, yang mana semakin rendah angkanya maka semakin baik untuk pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu ada bonus demografi. Bonus demografi yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar daripada non-produktif, dengan rasio ketergantungan di bawah 50%. Ini terjadi pada tahap ketiga transisi demografi setelah penurunan angka kematian diikuti penurunan angka kelahiran. Hal tersebut berpotensi besar dengan produktivitas meningkat, tabungan dan investasi melonjak, serta pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun ini tidak otomatis karena keberhasilannya bergantung pada kualitas SDM, lapangan kerja, dan sistem jaminan sosial. Terakhir yaitu kita akan membahas window of opportunity, yaitu jendela peluang. Merupakan periode kritis sekitar 20-30 tahun di mana suatu negara dapat memaksimalkan bonus demografi, yaitu saat proporsi penduduk usia produktif mencapai puncak dan rasio ketergantungan sangat rendah. Periode ini hanya terjadi sekali dalam siklus demografi suatu bangsa dan tidak akan terulang. Keberhasilannya bergantung pada kebijakan strategis dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan sistem jaminan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia memasuki periode bonus demografi sejak tahun 2020. Proporsi usia produktif mencapai 70%, sementara dependensi rasio turun menjadi sangat rendah. Pada grafik piramida penduduk Indonesia, puncak bonus demografi diprediksi terjadi pada tahun 2030, dan window of opportunity akan bertahan hingga sekitar 2045, di mana saat rasio ketergantungan diproyeksikan mencapai 53,35%. Periode ini adalah peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan konsumsi domestik dari populasi usia produktif yang melimpah. Namun, setelah adanya bonus demografi ini, terjadilah window of opportunity, yaitu populasi lansia yang akan semakin meningkat.
Artinya, kita punya waktu sekitar 25 tahun untuk memanfaatkan momentum dari bonus demografi ini. Selanjutnya adalah studi kasus. Berdasarkan peta temporal dari proyeksi penduduk BPS, sebagian besar provinsi di Indonesia telah dan sedang menikmati bonus demografi sejak tahun 2020. Pada tahun 2025, sebanyak 33 dari 34 provinsi masih menikmati bonus demografi. Hanya Nusa Tenggara Timur yang belum sepenuhnya masuk fase tersebut. Hal ini dikarenakan tingginya proporsi penduduk usia muda. Kemudian pada tahun 2035, wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masih berada pada puncak bonus demografi. Namun, Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat, dan Maluku mulai keluar lebih awal. Hal ini dikarenakan meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut. Pada tahun 2040, jumlah provinsi yang menikmati bonus demografi terus menurun, sementara wilayah tengah dan timur Indonesia masih memiliki rasio ketergantungan yang relatif rendah. Hingga pada tahun 2045, bonus demografi tersisa di beberapa provinsi, terutama di Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang bonus demografi di Indonesia bergeser secara bertahap dari barat ke timur. Terjadinya bonus demografi menjadi peluang besar jika dikelola dengan baik. Dominasi usia produktif dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak sosialnya terlihat pada meningkatnya kesejahteraan serta akses pendidikan dan kesehatan. Namun, tanpa kebijakan yang tepat, bonus demografi justru beresiko memicu pengangguran, ketimpangan sosial, dan perlambatan ekonomi. Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak menyia-nyiakan peluang ini? Jawabannya ada pada kebijakan yang cerdas dan tindakan nyata. Berdasarkan analisis kami, bonus demografi ibarat sebuah mesin ekonomi raksasa, namun mesin itu tidak akan menyala. Kita perlu bahan bakar yang tepat, yaitu kebijakan yang terfokus dan terukur. Ada 3 rekomendasi kebijakan. Yang pertama, yaitu pemerintah daerah yang masih menikmati bonus demografi perlu menjalankan kebijakan strategis untuk mengoptimalkan tenaga usia produktif. Fokus utama mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, investasi pada kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja produktif di sektor padat karya dan infrastruktur. Yang kedua, Disnaker Trans dapat berperan lewat pelatihan kerja berbasis sertifikasi dengan mempertimbangkan usia, sementara kebijakan sosial berbasis budaya lokal seperti pendampingan atau anak asuh dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, yaitu memperkuat program pendidikan vokasi yang melibatkan SMK dan lembaga pelatihan kerja seperti BLK, yang bertujuan untuk menciptakan angkatan kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar. Kesimpulannya, bonus demografi adalah peluang emas sekaligus ujian besar bagi Indonesia. Kita punya modal demografi yang kuat, tetapi keberhasilannya tergantung pada kebijakan dan aksi nyata pada hari ini. Jika kita gagal memanfaatkan window of opportunity ini, kita akan menghadapi masa sulit, yaitu populasi menua dengan fondasi ekonomi yang lemah. Momentum ini hanya datang sekali. Mari memanfaatkan sebelum terlambat.